adalah masjid tertua. Sumber yang mengatakan lahirnya di 1800-an. Awalnya bukan di sini lokasinya. Masjid ini diletak masjid ini sekarang itu kurang lebih 50 meter dari posisi aslinya. Baru di tahun 1923 masyarakat itu gotong royong karena lokasi yang di tempat awalnya itu miring, tanahnya miring, jadi khawatir nanti dulu masih setengah tiang. Jadi masih model surau lama. Nah, maka digotonglah masyarakat rame-rame, diangkat gotong royong, dipindahkan di sini posisi sekarang ini. Masjid ini juga pada awalnya setelah berdiri, saya tidak tahu persis tahunnya, tidak ada catatan. Dulu ini adalah Masjid Muhammadiyah. Dulu ada cerita masyarakat, dulu ada mereknya, terbuat dari kayu, itu mereknya Ranting Muhammadiyah Bengkulu. Jadi masjid ini boleh dikatakan sebenarnya ini awal-awalnya Muhammadiyah datang mungkin di sini awalnya berdirinya organisasi. Dulu masih Ranting Muhammadiyah di Bengkulu. Jadi di sini dulu ada mereknya, tapi dari kayu, jadi sekarang tidak ada sisa, sudah habis dimakan rayap. Desa ini adalah desa yang sudah sangat tua. Jadi penduduk sini adalah penduduk Melayu Bengkulu asli. Penduduk Melayu Bengkulu asli, tapi dulu kan mungkin masih sebelum datang Islam, peradaban Islam ini belum sampai, mungkin kita tidak tahu kepercayaannya seperti apa. Dulu desa ini awalnya di tepi pantai. Jadi desa ini di tepi pantai. Kalau sekarang desa yang lama itu tanahnya sudah tidak ada lagi, sudah habis dimakan ombak. Lalu kemudian dulu ada pelabuhan. Di sini ada Danau Gedang. Nah, itu dulu di pinggir di antara bibir pantai dengan Danau Gedang itu dulu ada pelabuhan pedagang, pelabuhan kecil. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi dulu tempat orang menambatkan kapal-kapal dagang. Maka orang dari Padang itu biasanya dia mampir di sini. Cerita orang-orang situ dulu. Jadi dia nanti akan berhenti. Jadi kemudian ada sebagian yang menetap, salah satunya seperti Pak Haji Mansur ini. Jadi beliau itu kemudian menetap, mungkin ada panggilan jiwa untuk berdakwah, maka dia berdakwah. Salah satunya ya dengan cara dia membangun surau ini. Beliau mengajak masyarakat untuk membuat langgar untuk tempat belajar, tempat berjamaah, maka didirikanlah langgar. Awalnya itu seperti itu, baru di 1920-an itu waktu dipindahkan ke sini dia berubah jadi di lantai. Dulu dindingnya ini mungkin ini sebagian masih ada. Dia ini tidak semuanya ini tidak bata. Dia pelupuh yang kemudian oleh masyarakat itu disemen lagi. Ya cuman karena mungkin kualitas semen pada waktu itu baik jadi masih bagus. Jadi masih bagus, makanya ini kan tipis dindingnya.
sekarang sudah ada SK-nya di akhir tahun 2024 kemarin itu sudah di SK-kan. Jadi sudah secara di kabupaten sudah terdaftar sebagai cagar budaya, tapi baru-baru ini. Untuk saat ini masjid ini setelah direhab, dulu awalnya bocor parah atapnya, hampir semua tidak bisa dipakai. Ini di tengah-tengah ini kalau hujan tergenang air, jadi kemudian di tahun akhir 2023 itu direhab. Kita dibantu oleh Pemda Bengkulu Tengah. Maka setelah direhab, saya putuskan, saya ajak tetangga untuk ini kemudian kita pakai lagi. Sekarang kita pakai untuk sholat-sholat biasa, termasuk sholat tarawih di bulan Ramadan ini sudah 2 tahun ini kita pakai. Walaupun jamaahnya sedikit, kami fungsikan sebagaimana seperti musola. Katakanlah, yang penting ini dihuni, dipakai, dimakmurkan sebisanya. Tapi kami tidak pakai untuk sholat-sholat yang ada khutbahnya. Jadi kayak sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha ini kita pakai. Karena jarak kita dengan Masjid Al-Ikhlas yang baru yang dibuat karena sudah tidak mampu menampung masjid ini, tidak terlalu jauh, kurang lebih 200 meter ke depan ke arah Bengkulu Utara. Itu sudah ada masjid yang besar, masjid yang dibangun kemudian jadi oleh orang tokoh-tokoh masyarakat mungkin di sekitar tahun 1990-an. Maka masjid ini sejak itu agak tertinggal, maka sekarang kami fungsikan kembali. Kalau bentuknya ini tetap dipertahankan karena memang setahu kami masjid ini waktu direhab ini memang sudah masjid statusnya cagar budaya, walaupun kami tidak tahu kapan itu dibentuk. Tapi kalau bentuk bangunannya tetap kita pertahankan. Cuman yang agak disayangkan memang di sini tidak ada ornamen-ornamen khusus atau catatan-catatan khusus atau tulisan kaligrafi semacamnya itu tidak ada. Tapi masjid ini memang sudah lama dan saksinya sebagian masih hidup. Masjid ini sejak dia kecil belajar ngaji di sini, memang sudah ada sejak lama. Dan tokoh-tokoh itu sekarang usianya sudah ada yang sudah mendekati 100 tahun, ada yang 90 tahun umurnya, masih ada. Dan dia dulu tahu bahwa masjid ini memang sejak dia masih kecil, lahir ada masjid ini. Jadi kalau bentuknya tetap dipertahankan, tidak berani kita merubah bentuk desain bangunannya ya seperti inilah. Bangunan masjid ini sebenarnya kalau diperhatikan atau kita diukur secara ini tidak simetris. Jadi dia tidak bentuknya tidak kotak sebagaimana masjid diukur, nggak disiku gitu. Ya mungkin dulu karena mungkin pindah ke sini digotong atau memang desainnya begitu, kita tidak tahu, tidak ada cerita, tidak ada catatan soal itu. Saya berharap lingkungannya diperkuat, seperti misalnya tempat parkir, kamar mandinya dibuat lebih layak. Itu harapan kami masjid ini supaya karena kita juga di tepi jalan, masih juga orang mampir untuk sholat. Dan saya berharap masjid ini ya katakanlah dipercantik juga, walaupun bentuk awalnya tidak tidak ada perubahan, tapi dipercantik di bagian luarnya, kemudian tempat wudhunya dibuat lebih layak, sehingga orang beribadah akan lebih nyaman orang beribadah. Kemudian amal jariah orang-orang yang telah beramal sebelum itu, tentu harapan kita semua mereka juga mungkin masih menunggu mengalirnya pahala ketika masjid ini tetap difungsikan sebagaimana layaknya masjid, karena dulu mungkin cita-cita mereka sangat tinggi agar
peradaban Islam, kemudian akhlak-akhlak dari masjid ini sampai kepada semua kalangan. Sangat berharap ini tetap lestari karena biar menjadi cerita untuk anak-anak di masa yang akan datang bahwa peradaban Islam sudah sangat lama. Sejarah masjid ini sebetulnya dulunya terdiri dari masjid panggung. Panggung yang atapnya dari daun rembiu, kemudian dindingnya dari bambu. Kalau istilah orang itu gedek, kalau dulu kan lubuh. Masjid dulu belum terletak di sini. Terletaknya di pemandian dewa di belakang, sekitar jarak 50 meter dari lokasi masjid yang ada sekarang. Nah, masjid ini juga dipindahkan lebih kurang tahun 1881 sebelum terjadinya Gunung Krakatau meletus. Gunung Krakatau meletus itu tahun 1883. Tapi masjid di sini sudah ada tahun 1881. Makanya pada saat terjadinya gunung meletus dulu, masjid kita alhamdulillah terselamatkan, tidak pernah terkena banjir akibat daripada gunung meletus. Karena dulunya banyak air lautnya sudah naik ke permukaan daripada pelataran pekarangan. Karena situasi dan kondisi dulu agak jauh ke dalam, maka masjid dipindahkan. Karena di belakang dulu ada tempat pertendakan-pertendakan sehingga dimajukan ke depan berpapasan dengan jalan raya. Jalan raya ini satu-satunya jalan di Pasar Bengkulu untuk menghubungkan Bengkulu ke Padang. Makanya pembangunan masjid diadakan di luar daripada pedalaman. Di dalam masjid tersebut ada peninggalan-peninggalan yang masih cukup bersejarah, yaitu ada 4 tiang. Tiang itu bukannya dari beton, tapi itu dari kayu. Kayu namanya dulu kayu sungkai. Itu ada orang 4 beradik, masing-masing orang tuanya menyuruh keempat-empatnya untuk menyediakan 1 tiang. Nah, menurut informasi itu dulu dari utara mencari kayu sungkai tersebut. Karena di Bengkulu mungkin susah, jadi itu dari utara dekat di perbatasan Lebong kalau tidak salah itu diangkut ke Bengkulu. Mimbar.
mimbar kami tidak berani merubahnya karena itulah bentuk motif mimbar yang asli dari dulunya. 1943 atau 42 itu dulu ada Pak Soekarno dibuang ke Bengkulu. Kemudian Pak Soekarno itu mempunyai teman seorang di Pasar Bengkulu ini. Nah, temannya ini melaksanakan akad nikah. Pak Soekarno pakai sepeda ke Pasar Bengkulu sebagai saksi untuk menghadiri akad nikah tersebut. Selesai akad nikah, karena saat zuhur sudah sampai, Pak Karno mampir untuk ikut salat berjamaah di Masjid Al-Mujahidin Pasar Bengkulu. Di dalam masjid tersebutlah beliau mengadopsi untuk merubah pembangunan dari Masjid Jami. Jadi Masjid Jami itu asal mulanya mengadopsi daripada Masjid Al-Mujahidin Pasar Bengkulu. Dalam tahun 1881 sudah dibangun, tapi terkenal masjid ini tahun 1883. Itu ada sejarah di Museum Departemen Agama. Tapi namun itu sudah diklarifikasi, orang Departemen Agama datang ke Bengkulu, saya jelaskan tahun 1881, karena sejarahnya akan diperbaiki. Perubahan lagi, masjid dibangun dengan secara gotong royong. Pada saat itu terjadilah masjid yang berukuran 10 kali 10 asal mulanya. Itu ada masjid induk yang di dalam itu 10 kali 10. Ya, dalam. Kenapa demikian itu dulu? Orang berprinsip dulu Ka'bah itu ada terdiri dari 10 kali 10 katanya. Sesuai dengan perkembangan zaman, penduduknya tambah banyak, maka kiri kanannya diadakan penambahan. Penambahan pada saat itu sebagai pagar utama, namun belum kena atap, tapi tetap sudah dipagar. Makanya itu. Kemudian berkelanjutan lagi itu sudah dilaksanakan pengatapan dengan plafon cor. Itu sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga pada saat itu juga sudah dijadikan, katanya dulu adalah berendo daripada masjid. Namun berkelanjutan juga seperti sekarang ini sudah kita atapi. Maka masjid sekarang jadi 15 kali 15. Namun tetap ada pintu dua karena
Pada prinsipnya zaman dulu tuh orang masuk masjid itu masuk di pintu satu, keluar di pintu yang lain. Maka di sebelah juga ada pintu. Jadi tidaknya masuk dari ke masjid satu pintu, kemudian keluar di satu pintu lagi. Namun berkeyakinan dulu orang masuk dari pintu satu, keluar dari pintu satu. Atapnya itu juga dulu kerucut, tapi sesuai dengan zaman karena kayu yang besar sedemikian itu susah dicari, maka dijadikan limas yang bersendikan 6 kalau tidak salah di atas. Di Pasar Bengkulu masjid tersebut juga kita sudah berapa kali renovasi dari plafon sampai ke atap, sampai juga perkembangan sekarang ini kita sudah perbesar lagi karena tidak memungkinkan untuk memuat jemaah pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.